Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Keinginan ilahi malah condong kepada keinginannya. Kan seperti itu kebanyakan manusia. Tapi Yesus yang menjadi contoh panutan bagi semua manusia, itu yang layak dijadikan role model kehidupan manusia, bagaimana menyatukan diri manusia dengan yang ilahi. Karena nabi-nabi yang lain tidak ada yang seperti Yesus. Itu kelebihan Yesus. Terus keren gitu. Nah, kalau ini gurunda asli, gurunda gua. Kalau lu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bang Juma, ini nol ini secara ilmu pengetahuan teologi nol. Hajar Bang, Bang. Jadi Dulu, makanya jadi pertanyaan gini, di mana ada satu keyakinan di antara Islam dan Yahudi berada di tengah-tengah yang adalah duri dalam daging, di mana ajaran tersebut atau agama tersebut itu ingin kemudian mengkudeta Yodhe-Vafe dengan menggantikannya dengan makhluk roh bernama Yesus Kristus. Inilah Kristen. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan makhluk halus yang bernama Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini ada yang kemudian menjagokan Yesus, di mana Yesus itu hanya manusia biasa yang datang untuk Bani Israel, lalu orang-orang ini bukan Bani Israel menjagokan yang bernama Yesus Kristus, itu mereka sedang ingin menggulingkan pencipta langit dan bumi dengan sosok tersebut. Mereka ini adalah saudara-saudaranya iblis. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Inilah penolong-penolong setan yang datang ke atas muka bumi ini yang ingin disembah melalui nama yang populer, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspada ki le kepada iblis yang datang dengan memakai namaku, memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Karena kalau ada yang datang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Sebab aku ketika datang, tanda-tandanya adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku. Selain daripada itu jangan percaya, kata Yesus. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di atas pohon, ada Yesus di atas genteng, ada Yesus kemudian di atas mobil, ada Yesus di atas atap rumah, ada di plafon, ada Yesus kemudian di pasar, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu fakta real pengakuan Yesus itu sendiri. Jadi jangan heran ketika ada kekuatan yang kemudian ingin mengusung manusia atau makhluk roh itu sebagai Tuhan. Karena Yesus sendiri datang ketika di tengah-tengah Bani Israel. Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi seketika itu hancur semuanya. Itu hancur semuanya karena diusung oleh pasukan-pasukan dari narasi aja ini kosong ini. Pasukan dari barat yang kemudian ingin mengkudeta pencipta langit dan bumi. Nah, oleh karena itulah kemudian mungkin kita bisa mendiskusikan 15 juta dari saya ketika ada Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. 15 juta akan saya transfer. Jadi kau paham tentang kalau Yesus itu hanya satu aspek. Makanya kalau ada yang mampu membuktikan bahwa Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, silakan. Kosong, bualanmu kosong semua, makanya pada. Ya, silakan saudara laki, silakan Anda buktikan kepada khalayak banyak bahwa yang Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu yang bisa cuma adalah anak Maria. Jangan di-mute. Silakan Anda berbicara
6 jam ke depan jangan berhenti. 6 jam kamu bicara. 6 jam kamu berbicara untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan dihitung dari sekarang. 5 jam Anda ngomong, silakan. Ya makanya orang-orang seperti ini, yang dianggap gurunda ini, kita gimana kau bicara terus kau model untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Makanya orang seperti ini hanya memahami satu aspek. Seperti kau ini tidak akan pernah paham apa itu spiritualisme. Kau hanya memahami Yesus yang makan ikan goreng, tidur di sampan, bagusnya jangan curhat kawan. Bagusnya jangan curhat. Kau mau kujelaskan, kau bacot aja. Ya silakan jangan curhat. Kau jelaskan bagaimana bisa Anda membuktikan. Ya silakan. Tidak usah justru kau menyambar-nyambar omongan orang. Enggak usah kau nyerang pribadi. Kau buktikan saja. Kan kau barusan menyambar. Aku barusan menjelaskan. Yang kau menyambar kepada Paulus itu. Jadi gimana kau mau menjelaskan hanya modal comor? Silakan. 5 jam Anda pakai. Silakan. 5 jam tapi barusan kau potong-potong. Ngerti karena Anda menyerang pribadi kawan. Anda jelaskan aja 15 juta. Aku baru menjelaskan tentang Yesus yang kau pahami. Yesus itu hanya sebatas jasmania. Kau tidak jelaskan paham bahwa yang spiritualisme itu apa. Makanya perkenalan pertemuan mau ku jelaskan ini. Kau bicara terus adalah anak Maria. Silakan. Mana kau ini? Kau sambar-sambar orang bicara. $15 juta sudah 1 minggu nggak ada Kristen yang sanggup membuktikan, hanya ngoceh aja terus. Ada tambahan Gurunda. Iya gimana Bunda? Ada tambahan kan? Jadi lebih dari 15 juta dong. Iya 20 juta dari Bunda Mila 5 juta. Jadi total 20 juta bagi yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Jangan cuma bisa kami nggak butuh. Kami butuh Anda buktikan. Silakan. Iya makanya yang dijumpai gini dengar dulu. Makanya orang ini nggak paham. Makanya orang di sini ini dangkal secara spiritualisme. Yang mereka pahami Yesus yang lahir. Makanya perjumpaan dengan Paulus itu perjumpaan spiritualisme, tidak yang dilahirkan oleh Maria. Tidak yang makan ikan goreng, tidur di sampan. Artinya ini perjumpaan yang secara batinia. Makanya pemahaman spiritualisme ada jasmania dan batinia. Ini yang dipahami harus kedua aspek. Kalau hanya memahami satu sisi, pemahamanmu akan gagal tentang apa itu Tuhan, apa itu spiritualisme. Makanya kau akan berada di zona yang dangkal. Tidak paham apa yang dijumpai Paulus. Makanya Paulus berjumpa yang terang. Makanya esensinya dari Saulus yang dulu pemburu manusia pengikut Kristus menjadi Paulus yang mengikuti, bahkan dia ujungnya dia diburu. Artinya ada pertobatan ketika manusia berjumpa dengan Tuhan. Dari sisi apa? Spiritualisme, dan itu dibuktikan oleh Paulus. Itu paham soal Paulus. Ya lanjut Jeb. Begitu aja. Jadi apa yang bisa kau buktikan? Cuman begitu, curhat. Kok curhat? Apa yang curhat? Saya minta Anda membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Bukti. Mana bukti? Bukti. Berarti kupingmu nggak kau pasang. Apa buktinya? Spiritual. Kenapa nggak spiritual sekalian? Tidak dipahami secara lahiriah. Paulus tidak memahami Yesus secara lahir dari Maria. Makanya kau dangkal terus kau ini. Lanjut Zew. Gak sanggup, udah gugur dia. Bukan gak sanggup, kau dangkal. Yang bukan lain udah, kau masak sana, kau masak. Iya sih dangkal. Ya kau masak, kau nggak sanggup. Yang lain masih bagus daripada kau itu cuma curhat. Gugur. Kau ke gereja sana. Silakan, Saudara Jeb. Silakan. Iya, Bang Dimas. Iya, silakan. Semua apa yang tertulis di Alkitab itu semua kisah nyata, nggak ada dongeng-dongeng. Bahkan ketika Paulus bertemu dengan Yesus, dia mengalami kebutaan.
Ya, dia buta disaksikan oleh Nikodemus. Nikodemus itu adalah utusan Tuhan ketika menyampaikan pesan kepada Paulus untuk bertemu dengan Yesus itu, dan Nikodemus melihat Paulus buta, ya. Itu menyaksikan bahwa dia bertemu Yesus. Jadi bukan kitab dongeng, itu berbicara secara fakta. Coba kalau aku tanya, Bang, siapa yang menyaksikan bahwa Tuhan Anda itu katakan Nabi Israel? Ada nggak saksi? Sudah. Jadi gini, saudara, Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata, akulah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Sedangkan Yesus, nabinya orang Yahudi, rasulnya Bani Israel, berkata kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke, pahami itu dulu. Kalau Anda berbicara Paulus kemudian buta bla 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 bla, nih tak kasih ilmu kepada saudara. Yesus disibukkan melakukan mukjizat kepada orang-orang buta untuk supaya melihat orang-orang buta ini kenapa bisa buta? Karena kerasukan setan. Tanda-tanda orang kerasukan setan, buta matanya. Tertulis di mana? Matius 12 nomor 22. Belajar itu penting, kawan. Makanya saya sangat sesalkan kepada orang Kristen kalau dikasih ruang berdiskusi dengan baik secara ilmiah berdata, cuman curhat. Padahal ini kesempatan untuk kalian menjual Tuhan kalian yang bernama Yesus Kristus itu. Bukankah perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini kesempatan. Anda di Komal Islam berkesempatan untuk menyampaikan kepada umat Islam se-Indonesia bahwasanya yang kalian sembah Yesus Kristus itu adalah betul-betul anak Maria. Faktanya tidak ada satupun di antara kalian yang mampu membuktikan itu. Justru semakin Anda jelaskan, semakin kalian menjelaskan, semakin menguatkan nubuat Yesus. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu, waspadalah wahai muridku Bani Israel, agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang mari kita deteksi. Adakah pernah penyesat, atau jangan penyesat, adakah kemudian makhluk atau manusia atau apapun itu yang pernah datang mengaku Yesus Kristus? Ternyata pernah. Kepada siapa? Kepada Paulus. Kenapa harus berkiblat kepada Paulus? Karena Paulus banyak pengikut. Sedangkan Yesusnya berkata di Matius 24 nomor 5, Yesus Kristus sang penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Paulus pengikutnya 2 miliar lebih. Meskipun berbeda sekte, tapi mereka awal mulanya mengimani sebuah kepercayaan dari asas yang dibawa oleh tokoh bernama Paulus. Baca Kisah Para Wartawan 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Simple. Kami hanya menuntut kemudian kami hanya menuntut kemudian pengajaran dari saudara-saudara Kristen yang konon ceritanya anak-anak Tuhan yang memiliki kepiawaian, punya Roh Kudus, punya keahlian menjelaskan, penganut kasih. Tolong sampaikan kepada kami secara akurat, berdata dan ilmiah bahwa yang datang kepada Paulus bukanlah penggenap dari nubuat Yesus akan datangnya penyesat bernama Yesus Kristus itu. Tolong jelaskan kepada kami. Karena Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata kepada kalian,
dan ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan tanda yang datang kepada Paulus, hanya Paulus aja yang melihat cahaya, yang melihat kilat. Sedangkan tanda kedatangan Yesus seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Artinya kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus tandanya adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini sadar dan tahu dan paham dan mengerti kalau Yesus sudah datang. Tak ada yang tidur, semua sedunia orang tahu. Aku nanti ketiduran. Oke, sekarang maaf, sekarang kamu jelaskan kepada saya, buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Jangan emosi tapinya ya, kalau emosi turun. Menyangkut Bang Juma jawab ya, siapa saksi bahwa Mr. M itu dikatakan Allah, katakan Tuhan Anda Nabi datang. Siapa saksinya? Bang Juma nggak bisa jawab. Oke. Kemudian ini ya Bang Juma ini alam semesta ini saksinya. Kenapa? Seluruh umat Islam di atas muka bumi ini bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tapi semua seluruh dunia bersaksi. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya, jangan lari. Silakan. Bentar, aku gampang itu pertanyaanmu. Siapa saksi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan? Kami semua alam semesta ini saksi. Sudah selesai. Aku nggak suka di mute. Oh memang kalau nggak sanggup silakan turun. Dari kemarin nggak ada yang sanggup memang. Nggak ada yang sanggup menjawab pertanyaan saya. 20 juta itu sia-sia aja. Memang nggak ada yang akan pernah bisa sanggup. Cara kalian berdebat ini, aku mau ngomong di ya makanya jangan melebarkan masalah, kerucutkan masalah. Ini tugasmu, bebannya ada samamu, menjelaskan apakah yang kalian sembah itu betul-betul anak Maria atau dia adalah penyesat bernama Yesus Kristus. Jawab. Ya ini kemudian bagaimana? Ini sabar, jangan kepotong. Ya jangan nangis, jangan emosi. Santai aja kawan, santai, relax. Duduk ya, relax. Ya semua silakan. perkataan Bang Juma itu jahat sekali. Anda mengatakan bahwa Tuhan saya Yesus Kristus itu antikristus atau hantu segala macam. Itu jahat sekali. Semoga Bang Juma sadar. Ini di dalam 2 Korintus 1. Yesus yang mengatakan itu bukan saya. Yesus yang mengatakan ada penyesat bernama Yesus Kristus. Jangan kau tuduh saya. Yesus yang menuduh kalian penyembah Yesus palsu. Yesusnya yang menuduh kalian, bukan saya. Nah karena tuduhan ini Anda tidak terima, buktikan bahwa yang kau sembah itu bukan Yesus palsu. Silakan. Gimana aku mau jawab? Aku mau dapatin lebih dari 20 juta itu. Mananya? Ya silakan kawan, silakan. Ini ya biar kalian tahu di dalam 2 Korintus 1 Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi apa yang firman yang disampaikan Yesus itu tidak ada tipu ya. Jadi ketika para rasul menyampaikan firman Tuhan yang tertulis melalui para rasul, itu perkataan Yesus sendiri, itu tidak ada tipunya. Oke, ketika para rasul mengatakan ialah anak Allah yang Maha Kudus, ialah ingat. Ya, dialah anak domba yang akan datang untuk mengampuni segala dosa manusia. Itu semua benar ya. Jadi aku udah kasih satu ayatnya. Kemudian di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada dosa sedikit pun ada pada Tuhan kami Yesus, Bang Juma. Jadi apapun perkataan yang disampaikan kepada para rasul, lalu para rasul menuliskannya di dalam Injil sinoptik, dan bahkan Paulus yang merupakan apostolosnya Yesus langsung yang bertemu melalui Nikodemus. Itu semua fakta, bukan cerita dongeng. Ketika Nikodemus melihat Paulus buta karena melihat penampakan Yesus yang adalah terang itu sendiri, lalu Yesus menyembuhkan Nikodemus pakai Tuhan untuk menyembuhkan Paulus lagi. Itu benar adanya. Ya aku ntar ayatnya ada, tapi aku agak lupa. Tapi itu ada tertulis di Alkitab. Kenapa Bang Juma nggak bawa itu?
Jadi tolonglah Bang Juma. Bang Juma ini kasih ayat yang bikin tafsir sendiri, seolah-olah Yesus kami hantu, seolah Yesus kami penyesat. Kan agak lucu, orang Tuhan Yesus itu Tuhan kami, agak lain. Makanya aku kayak debat sama orang gelo jadinya. Kecuali debat yang katanya ada sesuai data gitu, jangan diputar balik. Gak usah jarak pribadi, gak usah kasar, gua hantem loh. Ya enggak, aku kan ngomong apa adanya. Masa Tuhan itu curhat kan udah ya, sudah curhatnya sudah. Permasalahannya ini ada di Anda kan, yang Anda uraikan Korintus lah. Apa itu Korintus? Apa itu Korintus? Paulus yang punya merek itu Korintus. Yesus anak Maria tidak mengenal Korintus. Dan Anda harus paham, di surat Galatia, suratnya Nabi Anda, Nabi Paulus, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12, dia menerima Injil bukan dari anak Maria. Paham Anda di situ? Catat itu dulu. Paulus menerima Injil bukan dari anak tirinya Yusuf, bukan dari cucunya Daud. Pahami itu. Kau baca itu saudara. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, pengakuan nabimu, Nabi Paulus, utusan Tuhanmu bernama Yesus Kristus itu. Apa kata Nabi Paulus? Dia mengatakan bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang memberikan aku Injil. Aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Coba. Sedangkan Yesus kedatangannya yang kedua mengaku dengan mulutnya sendiri. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Sabar dulu, ini giliran saya kawan. Ini giliran saya saudara. Ini giliran saya. Nanti aku naik lagi. Ya, panggil pendetamu ke sini. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwasanya kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku datang sebagai anak manusia. Di mana dalilnya? Matius 24, perikop yang sama, nomor 27 dan nomor 30. Yang datang bernama Yesus adalah anak manusia. Yang datang bernama Yesus adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus, tetapi bukan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda. Dan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Artinya penyesat itu muncul mengaku dengan nama Yesus dan bergelar Kristus. Kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu yang mana? Pengikutnya kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Nah, ini PR buat saudara kami Kristen. Silakan.